Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat perkembangan dakwah Islam di Nusantara beserta dengan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Nusantara. Perkembangan dakwah Islam di Sumatera dimulai dari pantai barat Sumatera yang menjadi pintu gerbang awal masuknya Islam. Dai yang pertama kali menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Aris. Lalu ada Syekh Burhanuddin yang menunjukkan kepada mereka tentang ketaatan syariah Islam. Mereka membuat semboyan adat bersendi syara bersendi kitabullah. Lalu mubaligh yang paling berjasa membawa Islam ke Sumatera Selatan yaitu adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Menurut sebagian ahli sejarah, Islam sudah masuk ke Pulau Jawa sejak abad ke-11, dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai. Hal ini juga menjadi salah satu bukti bahwa Islam sudah masuk di Sumatera sebelum abad ke-11. Daerah pesisir utara Jawa Timur menjadi prioritas kunjungan para mubalik. Sementara di Jawa Tengah, dakwah Islam berpusat di Demak. Dakwah Islam di Pulau Jawa tidak dapat dilepaskan dari peran pembalik yang paling dikenal dengan sebutan Wali Songo. Mula-mula Islam masuk di Kalimantan Selatan dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pulau Jawa. Perkembangan Islam di Kalimantan Selatan sangat pesat. Puncaknya setelah Majapahit mengalami kemunduran pada pertengahan abad ke-15. Setelah itu Islam masuk ke Kalimantan Barat, dimulai dari Pulau Sambas dan Sukadanu. Perkembangan Islam di Kalimantan Timur, terutama di Kutai, dilakukan oleh Datuk R.I. Bandang. Perkembangan Islam di Maluku yaitu berawal dari para pedagang muslim dan para mubalik banyak yang datang ke Maluku sambil menyiarkan agama Islam. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Maluku adalah Ternate, selanjutnya Tidore, Bacau, Jailolo. Lalu Islam sudah masuk di Maluku sejak abad ke-15. Datuk Maulana Hussein yaitu seorang pedagang dan mubalik asal Jawa yang menyebarkan Islam di Maluku pada tahun 1465. Selanjutnya yaitu perkembangan dakwah Islam di Nusa Tenggara. Pada abad ke-16, Islam masuk di Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dari Bugis yaitu Sulawesi Selatan dan ada yang dari Jawa juga. Lalu mula-mula Islam berkembang di daerah Lombok. Dari daerah Lombok secara pelan-pelan Islam mulai tersebar di daerah lain di seluruh Nusa Tenggara. Selanjutnya yaitu ada perkembangan dakwah Islam di Sulawesi. Islam masuk di Sulawesi pada abad ke-16, dibawa oleh Dato' R.I. Bandang dari Sumatera Barat. Lalu kerajaan Goa di Sulawesi Selatan merupakan daerah yang menjadi prioritas dakwah Islam. Raja Goa yang bernama Karaeng Tonigalo masuk Islam setelah bertemu dengan Dato' R.I. Bandang. Kemudian atas usul Dato' R.I. Bandang, Raja Goa berganti nama menjadi Sultan Alauddin. Selanjutnya yaitu kerajaan-kerajaan Islam di seluruh penjuru Nusantara. Jika merujuk pada teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi, kerajaan Islam pertama bukanlah Samudra Pasai, tetapi melainkan kerajaan Jempa yang berdiri sejak abad ke-8 Masehi. Kerajaan Jempa terletak di perbukitan yang memanjang dari tepi Sungai Pedada Barat sampai pantai Krueng Pesangan Timur. Kerajaan Islam Jempa dipimpin oleh Syarian Shah Salman yang menikah dengan putri Mayang Seuludong. Selanjutnya ada kerajaan Islam Perlak. Kerajaan Perlak berdiri pada pertengahan abad ke-9 yaitu berkisar tahun 840 Masehi dan berakhir pada abad ke-13 setelah bergabung dengan kerajaan Samudra Pasai. Raja yang pertama dari kerajaan Perlak yaitu adalah Sultan Alauddin Syahid Maulana Abdul Aziz Shah. Beliau merupakan putra Syahid Al-Muktabar yang merupakan orang Arab beraliran Syiah. Selanjutnya ada kerajaan Samudra Pasai. Melihat fakta kerajaan Jempa dan kerajaan Perlak yang telah ada sebelumnya, kerajaan Samudra Pasai merupakan kelanjutan dari kerajaan Perlak. Meskipun pada umumnya Samudra Pasai dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia, pada masa kerajaan ini Islam menyebar sangat luas hingga ke Malaka.
Setelah Sultan Ahmad Malik Al-Tahir kedua wafat, ia digantikan oleh putranya yaitu Sultan Zainal Abidin. Lalu ada Kerajaan Malaka. Dikarenakan letaknya sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional, Malaka menjadi pelabuhan internasional. Kerajaan ini didirikan oleh Parameswara. Pada usia 71 tahun, Parameswara memeluk Islam dan dia mengganti namanya menjadi Iskandar Shah. Lalu Kerajaan Malaka runtuh pada tahun 1511 dikarenakan adanya serangan dari Portugis. Selanjutnya ada Kerajaan Aceh. Raja pertama Aceh adalah Ali Mughayat Shah yang pemerintahannya berpusat di kota Raja. Di masanya, Islam berkembang sangat pesat sampai ke Delhi dan Aru. Lalu pada tahun 1530 Raja Ali wafat dan kemudian ia digantikan oleh putranya, yaitu Sultan Salahuddin. Tetapi karena kurang cakap dalam pemerintahan, yang diberi julukan Al-Qohar karena ketegasan, keberanian, dan kepandaiannya dalam mengatur pemerintahan. Masa keemasan Aceh terjadi pada masa pemerintahan Iskandar Muda, dari 1607 sampai 1636. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Hal itu disebabkan terjadinya perselisihan di antara keluarga raja. Sultan terakhir Aceh adalah Sultan Ali Alauddin Shah yang memerintah dari 1838 sampai 1870. Setelah kerajaan Aceh, kemudian ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 di Demak dan juga menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Tahun 1518, Raden Patah wafat dan digantikan oleh Adipati Unus. Namun sayangnya, pemerintahan hanya berjalan selama 3 tahun, lalu digantikan oleh adiknya yaitu Pangeran Trenggono. Sementara itu, Portugis berhasil menduduki Pajajaran dan Sunda Kelapa. Menghadapi itu, Sultan Trenggono memperkuat pertahanannya. Seorang ulama yang berhasil melarikan diri dari Pasai, yang bernama Fathahillah, diangkat menjadi Panglima Armada Kerajaan Demak. Selanjutnya, Fathahillah ditugaskan untuk menggagalkan rencana Portugis menduduki Pajajaran dan Sunda Kelapa. Tahun 1522, Sunda Kelapa dapat direbut dan berganti nama menjadi Jayakarta, yang kini menjadi Jakarta. Oke, sekarang ada Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram merupakan peralihan dari Kerajaan Pajang. Raden Sutawijaya adalah sebagai raja pertama di Kerajaan Mataram. Setelah wafat, penggantinya adalah Raden Mas Rangsang yang memerintah dari tahun 1613 sampai 1645 yang bergelar Sultan Agung. Disebabkan karena adanya perebutan kekuasaan dan penerapan politik divide impera yang dilakukan oleh Belanda, akhirnya kerajaan ini pecah menjadi 3. Yang pertama ada Pakubuwono II, Hamengkurat IV yang berpusat di Surakarta. Lalu ada Pangeran Mangkubumi, Hamengkubuwono I yang berpusat di Yogyakarta. Dan yang ketiga ada Raden Mas Said, Mangkunegoro I yang berpusat di Surakarta. Kerajaan Cirebon. Cirebon mulanya merupakan wilayah dari Kerajaan Pajajaran. Wala Sungsang putra Prabu Siliwangi yang diberi tugas menjadi juru labuhan yang bergelang Cakrabumi. Setelah cukup kuat, Wala Sungsang memproklamirkan Cirebon menjadi kesultanan dan mengangkat dirinya sebagai sultan yang bergelar Cakrabuana. Setelah Wala Sungsang wafat, kedudukan dipimpin oleh Syarif Hidayatullah, putra Nyai Rara Santang dan Syarif Abdullah. Kerajaan Cirebon runtuh diakibatkan oleh kehadiran VOC di Pulau Jawa. Setelah dari Cirebon, kita ke Banten. Pada tahun 1526, pasukan gabungan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan Fathahillah berhasil merebut Banten dari kekuasaan Pajajaran. Atas persetujuan Demak, Maulana Husein putra Syarif Hidayatullah diangkat menjadi Adipati Banten karena ayahnya kembali ke Cirebon. Kerajaan Banten mengalami masa keemasan saat dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah dari Pulau Jawa, kita lanjut ke Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi terdapat kerajaan kembar, yaitu Kerajaan Goa dan Talau. Kerajaan ini berpusat di Simbaupu, Makassar. Goa yang bernama Karaeng Tuninggalo memeluk Islam setelah mendengar kabar dari seorang ulama yang berasal dari Minangkabau yang bernama Katib Tunggal atau Dato R.I. Bandang.
dan kemudian mengganti nama menjadi Sultan Alauddin Awwalul Islam. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa dan Talo yang paling terkenal. Kerajaan Ternate didirikan oleh Sultan Zainal Abidin yang memerintah dari tahun 1486 sampai 1500. Sedangkan Kerajaan Tidore didirikan oleh Sultan Mansur, dan Raja Tidore yang paling terkenal adalah Sultan Nuku. Ternate dan Tidore selalu bersaing sehingga lahirlah Uli V yang dipimpin oleh Ternate dan Uli Siwa yang dipimpin oleh Tidore. Tahun 1570, Sultan Hairun dibunuh Portugis. Peristiwa tersebut membangkitkan kemarahan seluruh rakyat. Dengan dipimpin putra Hairun, yaitu Sultan Baabullah, beliau berusaha mengusir Portugis. Melalui upaya ini, Kerajaan Tidore berbalik memihak Ternate dan bersama-sama menggempur Portugis. Perjuangan rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Baabullah akhirnya berhasil mengusir Portugis. Sejarah bukanlah seni bernostalgia, tetapi sejarah adalah ibrah pelajaran yang bisa kita tarik ke masa sekarang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Kutipan dari Imam Syafi'i, yaitu barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau hanya sebentar, maka ia akan merasakan indahnya kebodohan di sepanjang hidupnya. Untuk pembahasan kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah dan manfaat dari mempelajari tentang perkembangan Islam dan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di seluruh Nusantara. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah!